lain. Ya, karena Roh Kudus yang memampukan kita, membuat kita dari hari ke hari. Dia pulihkan kita, dia sempurnakan kita, dia sembuhkan kita, dia tolong kita, dia perbaharui kita sampai kita menjadi sempurna, segambar, serupa dengan Allah. Jadi kalau kita menghadap Allah, nggak kelihatan lagi. Makanya firman Tuhan bilang, tak bercacat, tak bercelah. Iblis bilang dia ini, dia ini, dia ini, dia buat ini, dia buat ini, dia buat ini. Telah dihapus oleh darah anak domba Allah. Pengorbanan Yesus Kristus yang menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Makanya kalau kesalahan orang lain jangan kamu ingat-ingat. Buang. Ini fire gitu. Lihat itu udah lewat. Dia sudah ampun. Tuhan saja sudah nggak ingat. Kita ngapain ingat-ingat kumpul-kumpulin kesalahan orang lain. Amin. Jadi marilah kita berjalan sesuai kehendak Tuhan dan kita boleh hidup berkemenangan dan selalu ingat Tuhan sapa kita bagaimana? Tuhan sapa kita sebagai biji mata Tuhan katanya. Dia berkata bahwa kita mampu melakukan perkara-perkara besar, bahkan lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Dia berkata bahwa kita anak-anak diberkati, anak-anak diurapi. Jadi jangan pernah bilang orang jahanam atau orang tolol, orang goblok. Tidak boleh bilang. Karena Tuhan menyapa kita. Kita ini anak-anak Tuhan yang tak bercacat dan tak bercelah. Amin. Padahal dosa kita ampun banyak sekali kan, tapi dihapus oleh darah anak domba Allah. Tuhan Yesus itu luar biasa. Kalau kita lihat dia pakai mahkota duri, kemudian dia berada di atas kayu salib. Penjahat saja, penjahat ada di sebelah mana? Kiri dan di kanan. Yang satu sampai mati dia menghujat terus. Kalau sampai mati menghujat terus, kira-kira tempatnya di mana? Ya so pasti di neraka. So pasti, nggak usah pakai hitung-hitung, so pasti. Karena neraka memang ada. Tapi yang satu, dia bikin pengakuan dosa yang luar biasa di atas kayu salib. Dia berkata, kalau kami pantas menerima hukuman ini, tapi dia tidak bersalah. Dengan dia berkata kalau kami pantas, layak menerima, dia mengaku bahwa dia orang berdosa. Ya kan? Dia mengaku di hadapan serdadu-serdadu, menghadap orang-orang banyak, dia mengaku di hadapan pantas saya menerima hukuman ini. Tapi kalau dia tidak salah, dia tidak berdosa. Dia cuma berkata, Lord, remember me. Tuhan, ingatlah akanku jika engkau kembali di dalam kemuliaan-Mu. Apa kata Tuhan? Cek, kamu pergi ke sana, angkat kakimu dan doa dulu. Tuhan berkata apa? Hari ini kayak di SD. Lihat betapa Tuhan mengampuni. Kalau si penjahat yang jahat, yang pembunuh, perampok, pezina, semua itu yang dilakukan oleh orang jahat itu dia diampuni seketika. Maka saudara dan saya kan nggak jahat-jahat Pak. Ada jahat tapi nggak jahat-jahat. Ya kan? Kalau si penjahat saja diampuni, kita kira-kira diampuni atau tidak? Iya dong. So pasti. Ampuni saya. Asal kau mengaku dengan hati yang paling tulus dan engkau mengaku, jangan cari pastor conge. Tapi kau cari pastor yang seger, yang bisa dengar semuanya. Kesalahan yang kau buat, kau akui di hadapan dia. Maka sama Tuhan berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Aduh, keren habis itu. Kalau kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Cuman bilang remember me aja, Tuhan kasih begitu banyak. Dan ingat, ketika dia berada di atas kayu salib, lagi di atas kayu salib ini dia baca baik-baik di dalam Injil Yohanes. Masih terakhir mereka cucukkan di mulutnya apa?
anggur yang asam. Dan dia minum anggur yang asam itu. Semua yang asam di dalam kehidupan saudara dan saya diminum oleh Tuhan. Setelah dia minum anggur yang asam, apa yang dia katakan? Sudah selesai. It is finished. Terakhir dia minum yang asam. Makanya saya bilang, betapa orang kalau dia sungguh-sungguh hayati di dalam cawan itu ada dosa, ada kutuk, ada penyakit, just name it. Apa yang ada di dalam cawan itu, penyakit apa saja ada di dalam. Rematik juga ada di dalam situ. Yang suka rematikan. Semua daripada free, feel free atau free move ke apa barang itu. Masukkan itu semuanya di dalam cawan itu. Masukkan di dalam cawan itu. Kemudian renungkan, hayati Tuhan. Saya mau hidup sampai akhir daripada hidupku. Saya mau memuliakan Engkau. Saya ini supranatural. Amin. Amin. Kita keburu nggak kalau bilang begitu? Enggak, itu hakmu dan itu imanmu. Tapi jangan saudara pergi ke pastor. Ada ajaran baru sekarang pastor, yang mau free buka apa barang itu nggak usah minum lagi. Hei, kalau mesti minum lah. Minum obat minum, kasihan tuh dokter nggak laku. Minum. Kalau kita mesti berobat lah, ya. Tapi engkau harus imani. Apa yang kau terima dari Tuhan, engkau boleh hidup berkemenangan di dalam Dia. Setelah Tuhan Yesus berkata sudah selesai, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya. Sekali lagi, tolong renungkan apa yang Yesus buat. Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya kan? Jadi dia tidak mungkin mati. Tidak mungkin. Tidak bisa mati. Sekalipun tetes darah terakhir menetes, dia tetap hidup. Udah gak ada darah nih, dia tetap hidup. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Biar udah gak ada darah, tetap hidup. Saya buktikan, dia panggil dari kuburan, Lazarus, marilah keluar. Lazarus yang sudah 4 days late, yet on time. Tuhan itu sudah 4 days late, but he still on time. Hebat kan Tuhan itu. Karena dia adalah kehidupan. Dia bilang, Lazarus, marilah keluar. Mesti dia bilang Lazarus. Kalau dia nggak bilang Lazarus, mince, keluar semua. Keluar, wow. Dia adalah kehidupan. Dia panggil tuh mati-mati semua. Keluar. Tapi kan enggak. Bukan mereka. Hanya untuk Lazarus. Rece, mince, semua mesti tinggal. Roce, semua mesti tinggal. Since juga tinggal. Mesti tinggal di sana. Hanya Lazarus dia perlu. Dan Lazarus keluar. Mana mungkin yang memanggil kematian itu mati. Makanya firman Tuhan berkata, coba ya kita baca baik-baik ya supaya jangan salah-salah. Yohanes 19 ayat 30, ini kacamata lagi lupa. Itu di screen ada. Oh yes, oke. Sama-sama, 2, 3. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi dia mati tidak dipaksa, tidak terpaksa, tidak dibunuh. Tidak bisa kita bunuh Yesus. Karena dia adalah kehidupan. Ketika dia menyerahkan nyawanya, baru dia mati. Hebatnya Tuhan, dia menyerahkan nyawanya
untuk saudara dan saya. Rela mati untuk kita, bukan dipaksa, bukan terpaksa. Terpuji-pujilah Tuhan. Makin kita merenungkan ini, makin kita berterima kasih. Karena kalau kita lihat Yesus, Putra Allah, dialah kesempurnaan daripada Bapa yang boleh kita lihat dengan mata. Dia adalah juru selamat, dia adalah penebus, dia adalah segala-galanya bagi saudara dan saya. Dan ketika dia menyerahkan nyawanya, apa yang terjadi di bait Allah? Tabir terbelah dua dari atas sampai di bawah. Berarti anytime. Kalau zaman dulu kan Imam Agung dia hanya sekali setahun boleh masuk di dalam ruang Maha Kudus. Kalau di gereja Katolik itu nampak sekali. Ruang Maha Kudus, ruang kudus, halaman. Itu kan gambaran daripada bait Allah. Gereja Katolik itu nampak. Zaman dulu, zaman saya, tidak semua orang boleh mondar-mandir di atas altar. Atau nggak boleh. Itu daerah Maha Kudus. Sekarang udah pakai tentong. Orang-orang sudah tidak tahu tempatnya ya. Main lantas udah pakai slove lagi di atas slove. Bukan tempatmu. Sandal ada slove. Bukan tempatmu di situ. Itu tempat yang maha kudus yang kita harus hargai dan hormati. Karena di tempat Maha Kudus itu, di sana dipersembahkan misa. Ada korban yang dipersembahkan. Ada konsekrasi yang dilakukan di atas. Sesuatu yang kudus, yang Maha Kudus yang terjadi. Sehingga saudara dan saya diubah. Mari kita hargai, mari kita hormatinya. Dan tempat di sana, di mana di mimbar firman Tuhan diberitakan, itu tempat kudus karena mimbar itu dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk firman Tuhan diberitakan, di mana firman Tuhan itu mengubah seluruh kehidupan manusia. Jadi ketika robek dari atas sampai di bawah, itu berarti anytime saudara bisa datang kepada Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Mau 1 menit kek, mau 2 menit, saudara mau doa sejam, mau doa kapan saja, kan kita bisa doa di mana-mana, kita bisa doa, ya kan? Ada orang punya jam doa di dalam kamar, it's okay. Tapi nggak usah cuma 1 jam saja di kamar, mau di mobil bisa, sambil masak bisa, bahkan di toilet pun saudara bisa bersyukur. Karena bersyukur bisa keluar semua. Iya dong. Saya tiap kali saya bersyukur. Kita nggak usah dipompa-pompa. Ada yang kalau pipis ya di Jakarta itu ada satu bapak-bapak, dia mesti ke rumah sakit karena mesti dikasih keluar. Nggak bisa keluar itu dia. Saudara kan pagi-pagi. Itu kan kita bersyukur, kita patut bersyukur. Apa yang masuk kita bersyukur, apapun yang keluar kita bersyukur. Tuhan itu baik dengan kata anytime, ya Aba, ya Bapa, kita bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Amin. Tuhan itu sangat baik bagi kita sekalian. Dia terlalu baik. Sepanjang saya jalan, saya bersyukur Tuhan memberikan kepada saya kesempatan yang banyak untuk melayani, untuk pergi ke desa-desa. Terakhir sebelum saya datang ke sini, kami beri retret untuk 135 imam. Banyak loh itu, 135 imam. Dan pakai slaying lagi, wah keren mereka. Slaying. Resting spirit. Ya. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih. Dan tiap kali saya pergi, kemanapun saya pergi, 1 bulan itu minimal 1 kali saya pergi, minimal ya, lebih daripada itu sih. Saya bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Tapi bukan berarti saudara yang tidak pergi kurang. Saudara bisa pergi dengan doa.
Amin. Saudara bisa pergi dengan kasih. Saudara bisa pergi dengan tolong orang lain. Banyak kita bisa lakukan. Tapi satu hal saya mau bawa oleh-oleh untuk saudara, yaitu saya barusan ke Raja Ampat. Ya, Raja Ampat itu anak-anak di sana sama orang Papua itu orang yang sangat jujur. Jadi kalau kita bagi-bagi kepada anak Papua, kita kasih kan permen atau kue, coklat. Kalau untuk mereka kan saya kasih yang ya namanya di kampung, dia belum pernah lihat coklat begini kan. Jadi kalau dia dapat coklat gitu dia seneng banget, dia dapat permen dia seneng. Nah saya bagi begitu. Lantas kan masih ada sisa, nanti saya mau bagi lagi. Dia bilang, tidak mama, saya sudah dapat. Nah, saya bilang ini saya mau kasih lagi. Tidak mama, nanti orang lain tidak dapat. Jawa. Kita kasih begini dia udah ambil dari sini. Dia taruh di sini, dia tangan di depan. Jadi saya lihat orang tua juga ya, kami kan kasih sembako, selalu kami kasih sembako, ada beras, ada gula, ada minyak, ada kecap, ada bakmi, ada macam-macam. Satu kantong itu semua sembako kan 9 bahan pokok, kasih sama dia. Nanti kalau ada sisa, saya kasih lagi, saya mau kasih. Dia bilang, tidak mama, kan kalau orang lebih tua dia selalu panggil mama. Tidak mama, nanti mama bisa bagi di tempat lain. Wah, padahal mereka butuh. Oh, coba di tempat lain. Saya. Wah, ada sampai kegencet, ada sampai mati kan. Dia suka lihat di TV kan. Kalau ada pembagian begitu sampai kegencet, sampai mati. Ya. Tapi kalau kami pergi, saya lihat betapa sopan, betapa jujur, betapa teratur. Saya memuji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan kalau saya dapat kesempatan. Tapi semua yang saya bagi bukan punya saya, itu hanya titipan daripada orang, ya, dimana kami boleh bagi kepada mereka. Jadi marilah kita semua lakukan sesuatu karena perintah daripada Tuhan. Option syukur kan, itu dia kan, kita harus memberikan. Amin. Amin. Dan bagi kita sekalian, saya senang sekali. Karena seringkali kalau aku pergi di persekutuan doa atau di gereja, itu mukanya muka prapaskah. Ini tidak. Muka prapaskah. Padahal prapaskah itu cuma berapa hari? Berapa ya? 40 hari kan prapaskah kan? Sesudahnya itu kan Paskah kan? Tapi ada orang sepanjang tahun, bayangkan, muka prapaskah. Apa nggak tertekan? Very heavy, the burden is so heavy sampai muka prapaskah. Susah terus. Bilang sama teman bersama, jangan muka prapaskah. Tawa aja. Mari kita Paskah. Kita Paskah. Kata Bapak Sri Paus yang sekarang kan di dalam ensiklik yang terpanjang yang dia tulis adalah apa? Evangeli Gaudium, sukacita Injil. Saudara, Injil ini kabar baik, kabar sukacita. Heran kita kalau udah dapat kabar baik, kabar sukacita, kok muka prapaskah? Harus berubah menjadi Paskah supernatural, kata Pak Robi, ya kan? Kita adalah ciptaan baru, di mana kita tahu harapan kita di dalam Kristus, jawaban kita di dalam Kristus, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pun kalau kesulitan datang, hanya untuk sementara waktu. Ingat yang The Great Barrier Reef itu dari Australia sampai Papua 2000 km, yang kena Laguna terus menerus ombak gelombang. Wah, dia cemerlang, warna-warni. Tapi yang gak kena gelombang di belakang, hujan cemplang pasir. Jadi saudara dan saya, kalau ada gelombang dalam hidup kita, hanya untuk satu maksud gelombang itu, terpaan itu, agar kita makin cemerlang. Haleluya. Nama Tuhan dimuliakan. Dimuliakan. Jangan marah-marah orang yang
membuat kita cemerlang, ya kan? Ada dong dipakai yang buat kita cemerlang. Beli sebetulnya mereka ini beli banget. Pengen sih saya cerita sama seluruh dunia betapa jahat orang itu. Tapi jangan, nggak usah. Nanti kita nggak dapat kemuliaan Tuhan. Tapi katakan terima kasih kau sudah buat aku cemerlang. Thank you ya. Tuhan Yesus baik, amat baik, sangat baik. Biarlah kita sekalian merenungkan firman Tuhan. Dan akhir daripada kita so pasti masuk surga. Amin. Amin. Tuhan baik, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.